Konon, di ujung dunia yang tersembunyi, ada sebuah mata air suci yang disebut Ainul Hayat, air kehidupan, yang dipercaya mampu memberi umur panjang, bahkan keabadian. Dalam berbagai kitab tafsir klasik dan cerita para sufi, disebutkan bahwa seorang hamba Allah bernama Khidir pernah meminum air ini, dan sejak saat itu, ia tak pernah tersentuh kematian, menjelajah waktu sebagai wali abadi. Tapi, benarkah kisah ini nyata? Ataukah hanya cerita kuno yang diwariskan turun-temurun? Dalam video ini, kita akan menyelami kisah legendaris Ainul Hayat yang disebut dalam sumber-sumber seperti tafsir Al-Salabi, Qisas Al-Anbiya, dan berbagai literatur tasawuf. Namun perlu dicatat, kisah ini bukan berasal dari Al-Quran atau hadis syahih, melainkan dari riwayat-riwayat populer yang dikenal sebagai Israiliyat dan simbolisme dalam tradisi sufi. Kami mengajak Anda untuk menikmati kisah ini sebagai bagian dari khazanah budaya Islam. Dan tentu saja, Anda bebas untuk mempercayainya atau tidak. Selamat datang di dunia misteri yang telah hidup selama berabad-abad. Kisah tentang mata air yang tak pernah kering. Kisah tentang Ainul Hayat. Ada sebuah kisah misteri yang telah dikenal oleh kalangan umat muslim di seluruh dunia tentang air mata abadi, Telaga Ainul Hayat. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga ini lalu membentuk Telaga Ainul Hayat dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberikan keabadian. Telaga Ainul Hayat erat hubungannya dengan dua sosok legendaris dalam ajaran Islam, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam konon memiliki mukjizat, di mana kewafatannya telah ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat dengan misi yang tertentu. Namun, ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait mukjizat Nabi Khidir ini. Ada yang mempercayai beliau masih hidup, dan ada pula yang mengatakan sudah wafat. Para ulama yang percaya meyakini bahwa umur panjang dari Nabi Khidir ini dipercaya ada hubungannya dengan Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang mampu memberi kehidupan abadi yang kehidupannya dijamin oleh Allah hingga kiamat tiba, kecuali ia meminta untuk diwafatkan. Dikisahkan dari riwayat At-Salabi bahwa ada peristiwa zaman dahulu tentang raja yang mencari mata air abadi ini. Raja tersebut adalah Zulkarnain yang berkuasa dan sangat disegani oleh kawan dan masyarakatnya hingga ditakuti oleh lawannya. Walaupun dikenal sebagai raja yang kuat, tidak membuat ia terlena dengan nafsu dunia. Sebaliknya, ia adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Karena ketaatannya, ia ditemani oleh malaikat pendamping bernama Malaikat Rofil yang selalu memberikan nasihat bijaksana. Sosok Raja Zulkarnain sudah tidak diragukan lagi keberadaannya karena namanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dikisahkan Raja Iskandar Zulkarnain mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan ditemani oleh Malaikat Rofil. Dalam perjalanannya, sang raja bertanya kepada malaikat, bagaimana ibadahnya para penghuni langit? Wahai Malaikat Rofil, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tanya Raja Zulkarnain. Dan Malaikat Rofil menjawab, para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Jawab Malaikat Rofil. Mendengar hal itu, Raja Zulkarnain penasaran dan bertanya kepada Malaikat Rofil. Ia bertanya apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi. Malaikat Rofil memberitahu kepada Raja Iskandar Zulkarnain bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber mata air yang suci. Jika seseorang meminum air dari mata air itu, maka ia akan kekal hingga akhir zaman, kecuali jika ingin dimatikan. Namun mata air tersebut berada di bagian belahan bumi yang sangat gelap. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan Malaikat Rofil tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada mereka tentang letak air kehidupan, tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu? Tanya Raja. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, jawab salah seorang ulama.
Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail letaknya. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam bahwa beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap. Kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari. Jawab orang alim ulama itu. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan telaga Ainul Hayat. Di antara para tentara itu, ada Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri kala itu. Raja Zulkarnain melakukan hal ini bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya beliau bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh malaikat Rofi'il bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan panjang itu dimulai di atas lautan, dengan puluhan kapal dikerahkan untuk mengawal sang Raja Zulkarnain beserta pasukan terbaik dari kerajaannya. Mereka menembus gelombang demi gelombang yang mengguncang, mengarungi samudra yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebuah petualangan agung, melintasi wilayah asing yang mungkin belum pernah dijamah manusia, demi sebuah tujuan suci, menemukan telaga kehidupan. Dalam pencariannya butuh 12 tahun untuk Raja Zulkarnain dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Perjalanan panjang itu nyaris membuat Raja Zulkarnain dan pasukannya putus asa. Rasa lelah dan keputusasaan mulai menyelimuti mereka, hingga akhirnya rombongan kerajaan menemukan sebuah tempat misterius, yaitu lokasi yang diyakini sebagai tempat telaga Ainul Hayat berada. Tempat itu tampak asing, gelap, dan mencekam, seolah belum pernah ada satupun manusia yang menapakkan kaki di sana sebelumnya. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Tidak hanya kegelapan, tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang panjang, rombongan kerajaan pun tiba di tempat yang dituju. Kapal-kapal mereka mulai merapat ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Para prajurit menurunkan jangkar dan menambatkan tali kapal pada bebatuan di dekat mulut sebuah gua yang gelap dan misterius. Tampak jelas sebuah gua berdiri di hadapan mereka sunyi, seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Raja Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir pun turun dari kapal, diikuti pasukannya dari belakang. Kini, perjalanan harus dilanjutkan dengan menunggangi kuda, menembus daratan yang belum pernah mereka pijak sebelumnya. Dalam perjalanannya, Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu. Namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak, sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian, ujar sang Raja Zulkarnain. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rofi'il, apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan, jawab malaikat Rofi'il. Akan tetapi, aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Jelas malaikat Rofi'il lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan raja berjalan dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Pada saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang, dan air kehidupan ini aku khususkan
untuk kamu. Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing, dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir mendapatkan bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Lalu beliau bersegera meminum air dari telaga tersebut dan mandi di dalamnya. Beliau merasakan bahwa rasa dari air telaga Ainul Hayat sangat manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah beliau mandi, Nabi Khidir alaihissalam lantas kembali menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang terjadi hingga Nabi Khidir alaihissalam menceritakan bahwa ia menemukan telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Zulkarnain tidak kecewa dengan apa yang terjadi dan menerimanya karena hal itu merupakan takdir dari Allah. Wallahu alam bisyawab. Itulah kisah legendaris tentang telaga Ainul Hayat, sebuah mata air misterius yang dikisahkan mampu memberikan kehidupan abadi. Kisah yang tak hanya penuh teka-teki, tetapi juga syarat makna tentang pencarian, pengorbanan, dan ketundukan kepada takdir Allah. Dari perjalanan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir, kita belajar bahwa dalam hidup yang terpenting bukanlah panjangnya usia, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk taat dan beribadah kepada Sang Pencipta. Sebagaimana telah disampaikan di awal, kisah ini bersumber dari riwayat-riwayat populer dan tafsir klasik, bukan dari dalil Al-Quran atau hadis syahih. Maka, Anda bebas untuk mempercayainya atau menjadikannya sebagai pelajaran penuh hikmah dari khazanah cerita Islam. Jika Anda menyukai kisah-kisah penuh misteri dan makna seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.